Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan ini kita boleh mempelajari kembali firman Tuhan melalui program virtual BWA Jemaat Club yang pada saat ini saya beri judul Helping People in Need. Ayat inti pembahasan kali ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 35. Di sana dikatakan demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Diceritakan tentang seorang yang bernama John Rockefeller. Tentunya nama ini sudah tidak asing lagi di telinga para ekonom. Pasalnya, ia adalah seorang pebisnis Amerika Serikat yang memiliki perusahaan pengilang minyak terbesar di dunia. Pada usianya yang ke-33, John sudah memiliki pendapatan mencapai jutaan dolar. Pada usianya yang ke-43, ia telah memiliki perusahaan terbesar di dunia. Bahkan pada usianya yang ke-53, ia telah menjadi orang terkaya di dunia, satu-satunya miliarder di dunia pada saat itu. Saudaraku, terlepas dari semua yang dimilikinya, ternyata ia adalah orang yang sangat dibenci. Ia sangat pelit, bahkan ia menjalankan praktek bisnis dengan sangat kejam. Banyak orang tidak menyukai dia, bahkan dia menyewa beberapa bodyguard karena dia diancam akan dibunuh. Dia merasa sangat depresi yang membuat dia tidak bisa tidur setiap malam. Akhirnya fisiknya pun mulai melemah dan ia menderita penyakit yang disebut alopecia, di mana rambutnya rontok, bulu mata dan alisnya rontok, bahkan tubuhnya menyusut seperti mumi. Bukan hanya sampai di situ saja, dia juga divonis akan segera mati dalam waktu 1 minggu. Betapa berat penderitaan yang dialaminya. Bahkan kekayaan yang dimilikinya tidak bisa menolong dia. Akhirnya dia mulai berpikir dan mulai memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu dengan memberikan kekayaannya untuk menolong orang lain. Ia mendonasikan uangnya untuk kegiatan amal. Bahkan ia membagi-bagikan uang koin baru kepada anak-anak kecil yang ditemuinya di jalan. Saudaraku, pendek cerita, sampai di akhir hidupnya dikatakan bahwa John Rockefeller telah memberikan sebagian besar hartanya untuk membantu orang lain. Dia berdoa dan bertobat, menjadi orang yang dikasihi karena memberikan kekayaannya kepada orang yang membutuhkan. Walaupun John ini diprediksi akan mati pada usia 54 tahun, tetapi dia bisa terus menjalani hidupnya dengan menjadi berkat bagi orang lain. Sampai pada akhirnya ia meninggal dalam usianya yang ke-98 tahun. Saudaraku, mengapa kita harus memberi? Yang pertama, memberi adalah perintah Tuhan. Dalam firman Tuhan, di sana ada beberapa hal tentang memberi yang Tuhan ingin kita untuk lakukan. Yang pertama adalah memberi pakaian. Di dalam Lukas 3 ayat 11 sangat jelas dikatakan bahwa barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Bukankah kita adalah makhluk sosial? No man is an island. Kita hidup harus berbagi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bukankah Yesus berkata, hendaklah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Yang kedua, memberi makanan. Masih dalam Lukas pasalnya yang ke-3 ayat 11, di sana dikatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi makanan bagi mereka yang membutuhkan. Kita harus memberi. Kita tidak bisa menjadi seperti laut mati yang hanya menerima saja tanpa memberi. Di laut mati tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup di sana karena kadar garam yang sangat tinggi. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Jika kita tidak memberi, maka kita akan mati secara rohani. Yang ketiga, memberi air minum. Dalam Amsal 11 ayat 25b, di sana dikatakan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jelas firman Tuhan mengatakannya. Air adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di atas dunia ini. Tubuh kita mengandung 70% air, yang menandakan bahwa air sangat diperlukan dalam tubuh kita. Memberikan air minum kepada orang lain adalah tanda bahwa kita memberikan kehidupan kepada orang tersebut.
Yang terutama adalah kita membagikan Yesus sebagai air hidup bagi semua orang. Selanjutnya yang keempat, memberi sedekah. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 33 dikatakan, marilah kita memberikan sedekah. Dengan melakukannya kita mengumpulkan harta kita di sorga yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan dirusakkan oleh lengan. Itu adalah janji Tuhan. Yang berikut adalah memberi tumpangan. Kita bisa baca dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Dengan kita memberikan tumpangan kepada orang lain, itu dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 2, kita telah menjamu malaikat-malaikat. Saudaraku, yang terakhir, yang tidak kalah penting yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah memberi salam. Sebagaimana yang dituliskan dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 47, marilah kita memberi salam bukan hanya kepada saudara-saudara kita, tetapi kepada orang lain, kepada sesama kita. Bagian yang kedua, mengapa kita harus memberi, yaitu karena Yesus telah lebih dahulu memberi. Mari kita pelajari apa yang diberikan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Dalam di sana dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus rela meninggalkan tahtanya di sorga, menjadi seorang manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita manusia. Yang kedua, Yesus memberikan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan sejati hanya bisa didapatkan di dalam Yesus. Yang berikut, Yesus memberikan keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Bukankah Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Barang siapa yang percaya, ia akan selamat. Selanjutnya, Yesus memberikan hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36. Kehidupan di atas dunia ini adalah sementara. Manusia lahir, hidup, dan mengalami kematian. Tetapi Yesus menjanjikan dan memberikan kepada kita hidup yang kekal, yang kita terima dengan iman dan pengharapan. Yang berikut, Yesus memberikan kekuatan. Di dalam Sakaria pasal 10 ayat 12 dikatakan, aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus akan memberikan kekuatan bagi kita di saat kita menghadapi pencobaan dan penderitaan. Seperti pada saat pandemi COVID yang kita sementara alami saat ini, kita tidak perlu takut. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, marilah kita memberi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus. Saya mengajak kepada kita semua, marilah kita memberi karena Yesus telah lebih dahulu memberi kasih-Nya bagi kita. Saya bawa dalam